Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Bayu Aditya Sujana dari Fakultas Teknik Mesin Angkatan 2020 Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang sholat untuk memenuhi tugas mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Yang pertama ada hakikat sholat. Hakikat sholat adalah menghadapkan hati dan jiwa kepada Allah dengan cara yang dapat mendatangkan perasaan takut dan cinta kepadanya, serta menumbuhkan dalam jiwa akan kebesarannya. Sedangkan jiwa sholat adalah menghadap Allah dengan khusyuk, ikhlas, dan kesadaran hati baik dalam berzikir maupun memuji. Sholat adalah kewajiban peribadatan yang paling penting dalam sistem keagamaan al-Islam. Dalam kitab suci Al-Quran tentunya banyak memuat perintah agar kita menegakkan sholat, yakni menjalankan dengan penuh kesungguhan dan menggambarkan bahwa kebahagiaan kaum beriman adalah pertama-tama karena sholatnya yang dilakukan dengan penuh kekhusyuan. Sholat menurut istilah adalah doa, sedangkan menurut syara adalah satu ucapan-ucapan yang amalan-amalan yang khusus dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ibadah sholat adalah kewajiban bagi orang-orang yang beriman dengan waktu yang telah ditentukan. Hal ini tercantum dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 103 yang artinya, sesungguhnya sholat itu diwajibkan kepada orang-orang mukmin dengan waktu yang telah ditentukan. Kemudian, mengapa Allah mewajibkan sholat? Ada dalil yang menyebutkan bahwa sesungguhnya Allah SWT adalah Tuhan yang Maha Rahman dan Maha Rahim, yang mana tahu akan segala apa yang ada di bumi, sehingga setiap apapun yang diperintah dan dilarang olehnya benar-benar menunjukkan kasih sayang dan cintanya kepada setiap makhluk di muka bumi. Kemudian apa bedanya yang terkandung dalam sholat sehingga Allah SWT begitu memerintahkannya, bahkan mengancam orang-orang yang lalai dengan ancaman yang keras, apalagi orang yang meninggalkannya. Allah SWT memerintahkan untuk sholat sebagai pembeda antara yang mukmin dan yang kafir. Selain itu, sholat juga ibadah yang membuat kita lebih dekat dengan Allah. Sedangkan sebuah hadis qudsi mengatakan kedekatan seorang hambanya seperti sesuatu yang aku pardukan atau wajibkan kepadanya, dan tidak henti-hentinya seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya, maka aku menjadi telinga yang ia pergunakan untuk mendengar, menjadi mata yang ia pergunakan untuk melihat. Jika ia meminta padaku, sesungguh aku akan memberi, dan bila ia berdoa kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Kemudian tujuan dan fungsi sholat. Semua perbuatan yang diperintahkan Allah SWT untuk dikerjakan hambanya pasti memiliki fungsi dan peranan yang penting serta tujuan, termasuk di dalam perintah ibadah sholat. Adapun mengenai fungsi, peran, dan tujuan sholat diantaranya: 1. Agar tergolong orang yang bertakwa. Ini sangat urgent karena dengan menjalankan sholat dia masuk kategori orang takwa. Kemudian mencegah timbulnya perbuatan keji dan munkar. Dasarnya adalah Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45 yang artinya, sesungguhnya sholat itu mencegah membuat keji dan munkar, dan sesungguhnya zikrullah yang paling besar, dan Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Kemudian ada agar bisa meraih keberuntungan yang besar, yakni surga. Kemudian ada agar terhindar dari neraka dan segala kepedihannya, terhindar dari predikat kafir, agar segala amalan kebaikannya diterima Allah SWT, dan untuk memperoleh 5 karunia besar. Kemudian agar tubuh tetap sehat. Dengan sholat kita bisa berkomunikasi langsung dengan Allah. Kemudian bisa membuat kita menjadi orang disiplin. Kemudian akhlak dalam sholat. Yang pertama ada gerakan berdiri. Berdiri ketika melaksanakan sholat adalah lambang masa kejayaan, masa yang sangat membahagiakan karena bisa berkarir dan memiliki segalanya, seperti uang, jabatan, harta, dan lain-lain.
Atas anugerah nikmat inilah maka sudah sewajarnya manusia harus memiliki sifat syukur kepada Allah. Mensyukuri nikmat dapat dilakukan dengan hati, mulut, dan anggota badan lainnya. Dengan demikian, gerakan berdiri ketika sholat diharapkan dapat memberi pelajaran kepada umat Islam agar terhindar diri dari sifat tidak bersyukur. Kemudian gerakan takbiratul ihram. Mengangkat tangan adalah cara untuk menghilangkan sifat-sifat agung untuk selain Allah. Kemudian bacaan takbir disertai dengan gerakan mengangkat kedua tangan ketika sholat merupakan salah satu tanda penghormatan kepada Allah SWT. Ketika sholat, seorang harus ikhlas mengangkat kedua belah tangan ini menandakan bahwa seorang itu harus menunjukkan sikap hormat yang lebih pada Sang Pencipta. Kemudian gerakan bersedekap atau meletakkan tangan di dada. Para ulama mengatakan meletakkan kedua tangan di dada adalah satu cara mendapatkan kehusyuan atau ketenangan ketika sholat. Kemudian gerakan ruku. Posisi ruku adalah posisi tengah-tengah antara berdiri tegak dan dengan sujud. Bila posisi tegak melambangkan kejayaan, maka posisi ruku melambangkan masa-masa umur setengah baya, sedangkan sujud melambangkan makna umur telah uzur atau renta atau tua. Semua sikap dan gerakan sholat seakan-akan menggambarkan perjalanan hidup di masa dewasa, disusul dengan usia setengah baya, kemudian memasuki usia senja dengan akhir dengan salam berarti meninggal dunia. Kemudian gerakan i'tidal. Sikap i'tidal artinya adalah berperilaku sedangkan arti tidak berlebihan baik dalam makanan, minuman, berpakaian, dan berbelanja. Sebagaimana firman Allah SWT yang artinya sesungguhnya pemborosan itu adalah saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran surat Al-Isra ayat 27. Kemudian gerakan sujud. Gerakan sujud ini melambangkan ketidakmampuan manusia di hadapan Tuhannya karena wajah yang dikagumi setiap bercermin sebagai simbol kemuliaan harus pasrah. Kemudian gerakan duduk di antara dua sujud. Gerakan duduk di antara sujud ini merupakan salah satu untuk ketaatan dan bukti rasa cinta kepada Allah karena seorang mengaku akan kelemahannya, yaitu duduk bersimpuh tidak berdaya di hadapan Allah. Kemudian gerakan duduk tasahud awal atau tasahud akhir. Posisi ini memberikan pengajaran kepada kita bahwa anggota tubuh bagian kanan lebih sesuai untuk melakukan perbuatan yang baik. Apabila seorang memberikan sesuatu atau menolong orang lain dengan tangan kiri, menurut pandangan ini tidak mempunyai tata cara atau etika. Walaupun secara hukum tidak ada dalil yang mengharamkan memberi atau menolong menggunakan tangan kiri. Kemudian ada gerakan salam. Di dalam sholat diakhiri dengan salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri, mengandung arti seolah-olah seseorang berjanji di hadapan Allah bahwa bersedia untuk melakukan sesuatu yang membuat keselamatan, kedamaian, ketentraman terhadap orang lain dan lingkungan bertempat dimanapun berada. Kemudian hikmah sholat. Hikmah sholat ini disyaratkan adalah bahwa sholat itu dapat membersihkan jiwa, dapat menyucikan jiwa, dan menjadikan seorang hamba layak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat merupakan benteng hidup kita agar jangan sampai terjerumus ke dalam perbuatan keji dan munkar. Hal ini jelas dalam firman Allah SWT. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Quran surat Al-Kabut ayat 45. Kemudian makna spiritual sholat. Sholat adalah mi'rajnya orang beriman. Demikian sabda Rasulullah SAW. Alangkah agung makna sabda tersebut bagi para pecinta. Dalam setiap sholatnya, seorang pecinta akan bercengkrama dengan zat yang dicintainya, sehingga tidaklah heran apabila banyak riwayat yang menyebutkan bahwa baginda Rasul SAW dan para sahabatnya selalu menanti-nantikan tiba waktunya pelaksanaan sholat. Ibadah sholat merupakan ajang bagi seorang pencinta untuk secara langsung berkeluh kesah dan menyampaikan kerinduannya kepada zat yang dicintainya. Setiap pecinta yang hendak menunaikan sholat akan
mempersiapkan betul keadaan dirinya dengan berhias sebaik mungkin. Sebabnya pada itu dirinya akan berjumpa dengan kekasihnya Allah SWT. Ibadah sholat juga merupakan sarana komunikasi antara manusia dengan Allah SWT. Bahkan boleh dibilang sebagai sarana terbaik. Karena itulah dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa sholat merupakan tonggak agama. Kemudian bagaimana dengan ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat? Meninggalkan sholat adalah perkara yang teramat sangat bahaya. Di dalam berbagai dalil disebutkan berbagai ancaman yang sudah sepatutnya mendapat seorang yang tidak sholat. Antara lain ada dalil menyebutkan, maka apakah patut kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa atau orang kafir? Quran surat Al-Qalam ayat 35. Kemudian ada dalam dalil Quran surat Al-Qalam ayat 43 yang artinya, pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa. Dalam keadaan pandangan mereka tunduk ke bawah, lagi mereka diliputi kehinaan. Dan sesungguhnya mereka dahulu di dunia diseru untuk bersujud, dan mereka dalam keadaan sejahtera. Dari di atas, Allah Ta'ala mengabarkan bahwa Dia tidak menjadikan orang muslim seperti orang mujrim atau orang yang berbuat dosa. Tidaklah pantas menyeramkan seorang muslim dan seorang mujrim dilihat dari hikmah Allah dan hukumnya. Kemudian Allah menyebutkan keadaan orang-orang mujrim yang merupakan lawan dari orang muslim. Allah SWT berfirman yang artinya, pada hari betis disingkapkan, yaitu mereka orang-orang mujrim diajak untuk bersujud kepada Rabb mereka. Namun antara mereka dan Allah terdapat penghalang. Mereka tidak mampu bersujud sebagaimana orang-orang muslim sebagai hukuman karena mereka tidak mau bersujud kepadanya bersama orang-orang yang sholat di dunia. Kemudian ada lagi dalil Quran surat Al-Maun ayat 4-5 yang artinya, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Sa'ad bin Waqqas, Masruq bin Al-Adda dan selainnya mengatakan, orang tersebut adalah orang yang meninggalkannya sampai keluar waktunya. Dimana jadi orang tersebut adalah orang yang meninggalkan sholat di luar waktunya. Kemudian orang yang meninggalkan sholat karena urusan dunia akan celaka nasibnya, berat siksanya, merugi perdagangannya, besar musibahnya, dan panjang penyesalannya. Ia dibenci Allah SWT dan akan mati dalam keadaan tidak Islam, tinggal di neraka Jahim atau kembali ke neraka Hawiyah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meninggalkan sholat hingga terlewat waktunya, lalu mengkodoknya, ia akan disiksa di neraka selama 1 hukub atau selama 80 tahun dunia. Sedangkan ukuran 1 hari di akhirat adalah 1000 tahun di dunia. Dapat dibayangkan begitu amat sangat menyeramkan bagaimana jika seseorang itu meninggalkan sholat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.